Shalom Jemaat GKSI. Apa kabarnya Bapak Ibu pagi ini? Kami percaya kita semua selalu dalam penyertaan Tuhan. Kami tidak jemu-jemu mengingatkan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang butuh dukungan doa dapat mengisi form prayer request. Form pengisian prayer request sudah tersedia dalam kolom deskripsi di bawah ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan Natal, dapat melakukan transfer ke BCA 288 837 9997 atas nama Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Untuk mempermudah, Bapak Ibu dapat melakukan transfer dengan scan QR Code berikut. Persembahan Natal ini dapat disalurkan via BCA, OVO, Dana, ShopeePay, dan e-wallet lainnya. Jangan lupa, Jumat ini, tanggal 18 Desember 2020, GKSI Bethlehem presents Christmas Celebration dengan tema The Hope of Christmas yang akan tayang jam 19.45 waktu Indonesia Barat di channel YouTube GKSI Bethlehem. Shalom Bapak Ibu, yuk upload foto momen Natal GKSI bersama keluarga atau individu di feed Instagram dan dapatkan total hadiah 5 juta rupiah untuk 20 pemenang. Tambahkan caption harapan di Natal tahun 2020 ini dan hal apa yang didapatkan dari ibadah perayaan Natal GKSI. Cantumkan hashtag GKSI Christmas Gift 2020 dan The Hope of Christmas. Jangan lupa tag account official Instagram gereja berikut ini. Periode posting tanggal 18 Desember 2020 dan akan diumumkan pada ibadah Natal 25 Desember jam 10 pagi. Akun Instagram tidak boleh di private. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Andreas Sustono. Mari, siapkan hati untuk beribadah pagi hari ini. Saya Valen. Saya Fania. Selamat beribadah. Shalom. Apa kabarnya? Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan tetap memberikan anugerahnya buat setiap kita. Mari kita berikan hidup kita yang terbaik buat Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Mari sama-sama kita bersyukur sebab Tuhan baik. Kita berdoa, Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih setiamu, anugerahmu yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kalau sampai hari ini di penghujung tahun 2020 di bulan Desember ini, kami melihat kebaikan Tuhan. Kami melihat anugerah Tuhan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Sungguh hati kami bersyukur sebab kami memiliki hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Dan saat hari ini kami siap memberi yang terbaik. Ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa
ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku.
tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Puji Dia.
Engkau penolong kami yang setia Tuhan. Kalau sampai saat hari ini ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung
Shalom, saya percaya Anda semua jemaat GKSI Bethlehem berada di dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Pesan saya kepada Anda, tetaplah mematuhi protokoler kesehatan, tetapi tidak menjadi orang yang paranoid, hidup di dalam ketakutan, sehingga Anda tidak bisa menjadi seorang pekerja yang excellent sesuai dengan tema kita pada hari ini. Mari kita membaca di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara harus mempunyai sebuah pemahaman untuk menjadi seorang pekerja yang terbaik, melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan kualitas yang terbaik, dengan excellent. Saudara harus melatih memiliki kepercayaan yang benar. Karena kepercayaan yang benar itu akan mempengaruhi aktivitas pekerjaan atau kehidupan kita. Saya ingin memperlihatkan kepada saudara, sebelum nanti kita akan melihat PowerPoint, tetapi saya akan memberitahu tentang beberapa tokoh yang terkenal seperti Thomas Alva Edison. Dia dapat menemukan solusi bagi listrik dan mesin. Sebagai hasil dari kepercayaan itu, kita dapat memiliki hari ini lampu listrik, film bergerak, rekaman suara, generator listrik yang menyediakan listrik bagi seluruh kota. Berbeda dengan seorang yang bernama Henry Ford, di dalam keyakinan atau kepercayaannya, dia bisa membuat mobil murah bagi keluarga biasa. Hasil daripada pabriknya, lebih dari 90% keluarga di Amerika pada waktu itu sekarang memiliki mobil. Meskipun banyak orang percaya dengan kekuatan kepercayaan, saya ingin mengatakan saudara kadangkala memegang gagasan-gagasan atau kepercayaan yang salah tentang pekerjaan di dalam hidup ini. Nah, itu sebabnya ada 3 kepercayaan buruk yang dapat menghalangi langkah kita. Saya akan perlihatkan melalui slide. Yang pertama, slide itu mengatakan bahwa 3 kepercayaan buruk itu adalah apa yang Anda lakukan. Ketika kita ditanya tentang pekerjaan kita, biasanya kita cenderung berkata secara cepat, saya seorang dokter, saya seorang insinyur dalam bidang konstruksi, atau saya seorang ibu rumah tangga biasa. Tentu, jawaban-jawaban itu tidaklah sepenuhnya benar. Anda tidak dibuat di program untuk menjadi dokter. Anda memilih untuk menjadi dokter, bekerja sebagai dokter. Sebenarnya Anda adalah manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Ya, jadi seharusnya kita menemukan panggilan kita kepada pencipta kita. Orang-orang yang terus berfokus pada pekerjaan akan tampak dari apa yang mereka lakukan. Mereka pulang ke rumah, makan, berhubungan dengan istri dan anak-anak mereka, tetapi jelas sekali bahwa pikiran mereka masih di kantor. Saat waktu makan selesai, mereka mengambil tas, mengeluarkan tumpukan kertas dan laptop, lalu kembali bekerja di sisa hari itu. Mereka mungkin tidak harus bekerja. Ini yang saya katakan pada saudara. Mereka mungkin tidak sedang dikejar tenggat waktu. Mungkin besok tidak ada rapat penting yang harus mereka siapkan, tidak ada kontrak yang harus dibuat. Mereka bekerja karena itulah yang mereka lakukan. Mereka tidak merasa hidup atau mereka tidak memiliki tujuan kecuali mereka tenggelam dalam pekerjaan mereka. Mereka berpikir bahwa pekerjaan mereka memberikan arti, memberikan kebahagiaan, memberikan harga pada kehidupan mereka. Mereka berpikir
mereka adalah apa yang mereka lakukan. Saya ingin beritahukan kepada saudara, statistik menunjukkan persentase yang tinggal di kalangan para eksekutif perusahaan dan pengusaha bahwa mereka akan meninggal dalam jangka waktu beberapa tahun setelah pensiun. Alasannya apa? Tanpa pekerjaan mereka merasa mereka tidak mempunyai arti dalam kehidupan atau mereka hidup tidak di dalam tujuan hidup mereka. Jadi mereka, saya katakan, telah membuat kesalahan dengan mendefinisikan diri mereka dengan pekerjaan mereka. Dan kehilangan definisi itu membuat mereka tidak memiliki pegangan dan kosong. Pernahkah saudara mendengar seorang pengusaha terkenal di Amerika yang bernama Bob Buffer? Pada waktu dia pensiun dari kariernya yang sukses sebagai pemilik dan pengembang dari rantai perusahaan kabel, dia telah menulis buku-buku yang mendorong para pengusaha untuk tidak pensiun, tetapi pensiun untuk pindah kepada sesuatu yang berarti. Saya pribadi telah membaca 2 bukunya yang terkenal. Dia mengalami titik balik kembali kepada Tuhan pada waktu anak sematawayangnya perempuan itu ditemukan mati di sebuah teluk di benua Amerika. Buffett hari ini adalah seorang Kristen yang sangat mencintai Tuhan, mengerti dengan jelas bahwa seseorang tidak boleh mendefinisikan dirinya dengan apa yang ia kerjakan. Apa yang ia kerjakan harus mengalir daripada jati dirinya, daripada panggilan hidupnya. Jati diri itu harus dibangun kokoh di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, seseorang yang tidak mempunyai hubungan yang begitu erat dengan Tuhan, dia akan menjadi bingung. Apa sebetulnya jati dirinya atau panggilan di dalam hidupnya? Kalau saudara berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka Anda akan melihat bahwa hidup kita akan selalu tunduk kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam perubahan hidup ini, kita akan selalu melihat Tuhan. Jadi ini adalah kepercayaan yang buruk bahwa kita adalah apa yang kita lakukan, padahal itu belum tentu sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam diri kita. Kalau itu menjadi kepercayaan saudara, saudara akan stres pada waktu saudara kehilangan pekerjaan. Karena saudara berpikir, itulah panggilan hidup saya. Padahal belum tentu sesuai dengan rancangannya Tuhan. Yang kedua, kepercayaan yang buruk itu adalah Anda harus mendaki tangga kesuksesan. Banyak pria dan wanita sejak mereka dipekerjakan, diberikan ruang kerja pertama di sebuah ruangan besar penuh dengan pekerja lainnya, mereka telah memandang ruangan direktur secara diam-diam di dalam batinnya berkata begini, suatu hari nanti namaku akan tertulis di pintu yang sekarang menjadi ruangan direktur utama. Sejak saat itu saudara tahu mereka saling berebut, mencakar, menggigit, menginjak, melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai level berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Nah, dalam perjuangan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka akhirnya meninggalkan keluarga. Keluarga menjadi terlupakan, kesehatan diabaikan, persahabatan tidak dibina, musuh-musuh yang telah mereka injak makin bermunculan. Pikiran yang damai itu sudah tidak lagi ada. Dan akhirnya orang-orang seperti gini kehilangan segala hal yang membuat hidup ini layak dijalani. Biasanya ketika orang-orang seperti ini sampai ke puncak, mereka menemukan kemenangan yang kosong. Mereka telah mengorbankan semua kehidupan mereka sehingga tatkala mereka mencapai jenjang yang tertinggi, mereka merasa kesepian dan tidak dikasih. Saya pikir ini bukan cita-cita kehendak Tuhan di dalam diri kita sebagai seorang pekerja yang hidup dalam lingkungan kekristenan. Ini bukan pekerja yang excellent. Saya memperhatikan kalau Anda mempunyai kepercayaan yang seperti begini, banyak penyesalan dari pria yang akan meninggal, yang berkata bahwa mereka menukar semua kekayaan mereka hanya untuk kembali pada saat-saat mereka kehilangan waktu-waktu bermain bola dengan anak-anak, menghadiri konser putri mereka,
membawa anak-anak mereka berenang, membantu anak-anak melewati kencan pertamanya. Pernahkah orang tua mendampingi anaknya? Kita terlalu sibuk, saudara, untuk menaiki tangga kesuksesan kita. Kita tidak punya waktu berjalan berduaan di tepi pantai pasir putih di kawasan Pik 2 sana dengan istri kita. Karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita untuk mencapai tangga sukses. Betapa sedihnya kalau kita terlambat menyadari bahwa seseorang telah mengejar gelembung sabun kesuksesan dan kehilangan harta karun yang tidak akan pernah bisa dipulihkan kembali. Jadi renungkan, saudara. Jadi ikutlah pemimpin yang membawa kepada kekudusan yang sesungguhnya. Dengarkan kalimat saya, kebahagiaan adalah efek samping daripada mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan Anda pernah punya kepercayaan yang salah bahwa tangga sukses akan menjadikan saya menjadi orang yang hebat, tetapi saudara harus mengorbankan hal-hal yang paling esensi dalam kehidupan ini. Bagi saya, setelah Tuhan, keluarga itu adalah nomor satu. Tuhan memang nomor satu, tapi setelah itu adalah keluarga, baru kepada pekerjaan. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kepercayaan yang harus Anda hilangkan, Anda harus bekerja keras membanting tulang. Dari masa muda kita sering banting tulang, begitu tua tulangnya sakit-sakitan. Karena itu bukan konsep kepercayaan yang benar. Saya setuju dengan bekerja keras, saya setuju dengan bekerja cepat, saya setuju dengan bekerja cerdas. Tapi hati-hati, semakin tinggi seseorang di dalam manajemen, semakin banyak waktu yang harus diberikan kepada perusahaan. Banyak orang yang naik jabatan pertama ke dalam departemen penyeliaan, lalu ke manajemen menengah, dan akhirnya ke posisi puncak. Pada setiap level, tanggung jawab mereka meningkat, dan perusahaan mengharapkan mereka memenuhi tanggung jawab itu dengan bekerja lebih keras. Itu hal yang normal. Dan karena mereka telah mencapai promosi mereka dengan cara bekerja lebih keras artinya bekerja lebih lama, akhirnya terjebak dalam sebuah kondisi kehidupan yang tidak memiliki keseimbangan. Tidak dapat mengendalikan jadwal mereka, dan yang lebih tragis setelah bekerja sedemikian kerasnya, sampai mereka tidak dapat merencanakan waktu 2 minggu dalam setahun. Dalam undang-undang perburuan di negeri kita, setiap pekerja yang telah bekerja setelah 1 tahun, dia mendapatkan cuti 12 hari kerja. Artinya dia mendapatkan 2 minggu untuk beristirahat total yang dia bisa gunakan santai bersama dengan keluarga. Mari kita renungkan. Tuhan saja bekerja 6 hari dan 1 hari istirahat. Manusia-manusia yang merasa dirinya Superman ini tidak perlu punya istirahat 1 hari, tidak punya sabatikal, tidak punya sabat. Bahkan dalam undang-undang perburuan kita punya 12 hari kerja, tidak pernah dipergunakan. Ya. Dia tidak pernah pergi dengan keluarga dan bersenang-senang. Bapak Ibu, di tengah usia saya yang tidak lagi muda, saya membangun hubungan saya yang paling utama itu setelah dengan Tuhan adalah dengan istri saya. Mengapa? Karena saya akan berduaan dengan istri saya di sepanjang hidup kami. Yang setelah menikah, mereka akan meninggalkan kami berdua. Mereka akan bersama dengan pasangannya masing-masing dengan anak-anak mereka. Kalau mereka masih mengurusi kami, mengingat kami, puji Tuhan. Ya, kalau mereka tidak ingat, kita juga tidak boleh tuntut. Itu sebabnya orang tua harus belajar. Hidup tidak boleh bergantung pada anak-anak, tapi tetap bergantung kepada Tuhan. Makanya saya bilang, yang utama Bapak Ibu, baiklah kepada pasangan kita. Jangan menjahati pasangan kita. Ya, itu pesan saya. Jadi saudara-saudara, Pengkhotbah 4 ayat 6 dan 8 berkata begini, saya bacakan buat kita. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripaya. Dan usaha menjaring angin
ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Saya setuju sekali Anda menyimpan uang untuk memberikan warisan pada anak-anak. Tetapi saya juga sedih. Sampai di hari tua Anda tidak pernah menikmati hak Anda. Ada orang tua yang dari mudanya karena sengsara, dia hanya memakan kepala ayam, kaki ayam, sayap ayam. Tujuannya adalah untuk menghemat supaya nanti dia bisa kaya. Setelah kaya pun karena memang habitnya sudah begitu, kebiasaan sudah begitu, sampai sekarang pun mereka tetap makan kepala ayam, kaki ayam, sayap ayam, tujuannya adalah supaya bisa memberikan warisan yang besar kepada anak. Saya pikir untuk menghemat Bapak Ibu, jangan makan sayap, kepala atau kaki ayam. Bulu ayam lebih hemat lagi. Karena juga rasanya ada rasa ayam juga kan, begitu saya pikir. Ya, itu Anda bukannya pintar, tapi kurang cerdas. Alias dunia bilang itu adalah BODO. Ya, Anda terjemahkan sendiri. Orang yang hebat, kata pengkhotbah, adalah orang yang diberikan karunia oleh Tuhan, bukan saja memperoleh, tetapi juga untuk menikmati. Tidak salah, dari muda makan pecel, ketoprak, gado-gado, sampai tua makan pecel, ketoprak, gado-gado, itu juga sehat. Tetapi tempatnya Anda harus berpindah. Kalau tadi cuman hanya di pojok sekolah, di pinggir-pinggir jalan kaki 5, sekarang Anda harus belajar menikmati di hotel yang bintang 5. Saya percaya rasanya sama, bahannya sama, tetapi suasananya berbeda. Anda perlu belajar menikmati hidup. Ya, jangan sampai Anda bekerja keras membanting tulang, itu bumerang buat diri Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda tidak punya waktu menikmati bersama dengan keluarga. Anda tidak punya waktu untuk membagi pendapatan Anda kepada orang lain. Nah, ini yang saya bilang adalah kepercayaan-kepercayaan yang salah. Nah, saya akan tutup dengan 5 kepercayaan kunci untuk membangun pekerjaan yang baik sehingga menghasilkan Anda adalah seorang pekerja yang excellent. Sesuai dengan ayat pembuka kita tadi dalam Kolose 3 ayat 23, kalau kita mengerjakan sesuatu harus dengan cara yang terbaik. Mari kita telusuri dari gambar-gambar itu, ya. Dari tadi 3 kepercayaan yang buruk, yang sekarang kita akan melihat 5 kepercayaan yang benar untuk membangun pekerjaan yang baik. Seringkali saya menyebutnya 5M. Yang pertama, Anda harus menentukan, ya, pada waktu Anda mencari pekerjaan, Anda harus memutuskan siapa yang akan menjadi master Anda, tuan Anda. Karena dalam hidup ini firman Tuhan berkata kita tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan, tapi kita hanya bisa mengabdi kepada 1 tuan. Nah, itu sebabnya tentukan kepada siapa Anda akan mengabdi dalam hidup ini. Kalau Anda tahu diri bahwa Anda adalah seorang hamba Tuhan, seorang muridnya Tuhan, seorang anaknya Tuhan, berarti fokus Anda di dalam bekerja itu hanya kepada Tuhan saja. Tidak menjadikan dia kurios penguasa tunggal Tuhan, tetapi kita hidup tidak tunduk kepada Tuhan. Kita masih berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Nah, banyak orang Kristen yang membuat komitmen yang benar bahwa saya hidup untuk Tuhan, tetapi mereka tidak tulus. Ya, sehingga nanti pada akhirnya kita lihat di dalam pekerjaannya dia mengorbankan nilai-nilai kebenaran dengan cara berkompromi dengan sekularisme, dengan hedonisme, dengan materialisme. Itu satu contoh. Dosa yang sudah menjadi kebudayaan, kita tidak dapat lagi membedakan. Apakah itu dosa, apakah itu adalah kebudayaan. Kenapa? Karena semua orang sudah melakukan. Contoh misalnya begini, untuk supaya dapat proyek kita perlu menyuap. Padahal firman Tuhan mengajarkan, kita tidak boleh menyuap. Ya. Tetapi kita menganggap begini, toh semua orang melakukan. Saya beri satu contoh. Untuk memenangkan tender, kita harus menyediakan perempuan kepada bos-bos di dalam kementerian itu.
Kita mendapat sebuah pengertian, toh semua perusahaan melakukan hal yang sama untuk memenangkan tender. Kenapa saya tidak melakukan? Toh yang saya tidak berbuat dosa, mereka yang berbuat dosa. Kalau bos Anda adalah Tuhan, Anda tidak akan melacurkan diri Anda, menjual kepercayaan Anda, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang tidak seberapa. Jangan Anda bilang seorang pencuri itu jahat, mengambil hartanya orang lain dengan mengorbankan harga dirinya. Saya pikir lebih kurang kita sama, cuman kita pencuri dengan dasi yang lebih bagus, pencuri dengan rumah tinggal yang lebih bagus, pencuri dengan mobil yang lebih bagus, dengan aksesoris yang lebih bagus. Tetapi perilakunya sama. Kenapa? Kita tidak tunduk mutlak kepada Tuhan. Kalau Anda takut sama Tuhan, Anda tidak akan pernah jual Tuhan. Anda tidak akan pernah jual nilai-nilai kebenaran. Anda akan tolak itu. Tatkala teman-teman Anda mengajak, yuk kita ke bar yang negatif, ke dunia malam. Di situ kita akan melakukan tender. Saudara bisa tolak dengan halus, saya punya kesehatan kurang begitu nyaman kalau berada di dalam ruangan yang gelap begitu, apalagi ada banyak orang bau alkohol segala macam. Saya rasa kesehatan saya kurang. Bagaimana kalau kita pergi ke tempat yang lebih sehat? Anda bisa menolak secara halus. Jangan karena Anda mau mendapatkan keuntungan, Anda mengorbankan kesetiaan Anda dengan pasangan Anda. Anda bercengkrama, bercumbu dengan perempuan yang bukan menjadi hak Anda. Hanya karena teman-teman bisnis Anda melakukan hal yang sama. Itu adalah sebuah kebodohan. Yang kedua, kepercayaan yang kedua yang saya mau katakan pada saudara adalah misi. Apakah kehendak Kristus bagi hidup saya, bagi hidup saudara? Nah, ketika Anda menetapkan hal ini, Anda akan menemukan misi Anda. Ya, misi dasar dari setiap anak Allah adalah mengasihi sesama. Salib itu selalu berarti adalah hubungan vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan sesama. Saudara harus mengerti bahwa misi hidup saudara di dalam kehidupan ini selain kepada Tuhan adalah saudara menjadi berkat untuk orang lain. Saudara tidak dipanggil untuk memperkaya diri, untuk memakai banyak perhiasan, untuk menunjukkan bahwa saudara itu bukan orang biasa. Dengarkan kalimat saya dari perkataan Paulus. Orang mengatakan aku miskin, tapi aku mengayakan banyak orang. Hari ini ada banyak orang kaya bikin miskin banyak orang. Ada banyak pendeta menjadi kaya karena tidak jujur dengan Tuhan, tidak jujur dengan jemaatnya. Dia memakai uang yang dikumpulkan jemaat untuk pelayanan, untuk misi penginjilan, tetapi dia pakai untuk memperkaya diri sendiri. Itu adalah sebuah kejahatan. Seorang hamba Tuhan kalau diberkati, harus ingat kata pengkhotbah, bahwa kita diberikan harta yang semakin banyak, maka orang banyak juga yang harus lebih banyak menikmati. Artinya apa? Dengan semakin banyak kita diberkati Tuhan, seharusnya Anda mengerti itu adalah titipan Tuhan yang harus dinikmati oleh banyak orang. Kadang-kala kita tidak sadar, sehingga kadang-kala ada musibah, kita dirampok. Dengan cara bagaimana kita dirampok? Kita sakit mendadak, masuk di rumah sakit. Hanya beberapa hari mesti mengeluarkan uang sampai ratusan juta. Kenapa kita mengeluarkan uang begitu banyak? Pertama karena kita sudah mengatakan, saya mesti simpan uang nanti kalau satu saat saya jatuh sakit, sudah ada persediaan. Nah itu digenapi. Karena itu kerinduan saudara, itu pola pikir saudara. Mengeluarkan uang untuk penyakit saudara. Yang kedua, karena saudara tidak punya waktu, tidak punya kesadaran untuk membawa uang itu bagi orang banyak. Sehingga pada waktu saudara sakit, saudara mesti mengeluarkan uang yang banyak. Kenapa? Karena di rumah sakit ada banyak orang yang perlu digaji dengan biaya yang harus saudara bayarkan. Sebetulnya saudara tidak perlu dengan cara begitu kalau saudara dari sekarang disiplin bahwa misi hidup saudara adalah untuk mengasihi sesama. Maka apapun yang saudara hasilkan, selalu saudara akan berikan untuk menolong orang lain, mensejahterakan sesama. Ingat ya, peristiwa tahun 1998 jangan sampai terulang lagi. Anda kaya, lingkungan Anda miskin, Anda akan dijarah. Orang akan mengenal Tuhan bukan karena kesaksian mulut, tetapi karena perbuatan baik. Alkitab bilang, karena perbuatan baik kita, maka mereka akan memuliakan Bapa-Mu yang ada di sorga. Jadi melalui perbuatan. Ya. Jadi misi dasar Anda
telah diputuskan bagi Anda. Jadi Anda akan melayani orang-orang. Jadi penting sekali Anda memegang fakta ini dengan teguh dalam pikiran kita. Karena banyak orang bisa kehilangan fokus, lupa kepada tujuan mereka, akhirnya mereka menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, Anda perlu berpikir tentang metode. Ya. Anda akan memutuskan bahwa cara terbaik di dalam melayani Kristus dengan melayani orang lain adalah melakukan apapun sebisa mungkin untuk meringankan penderitaan. Contohnya, tadi yang saya katakan pertama, Henry Ford menciptakan mobil, tujuannya adalah untuk mempercepat pergerakan manusia. Yang tadinya mesti sampai ke tempat tujuan 5 jam dengan mobil hanya 15 menit. Hari ini saudara, orang itu menggunakan mobil untuk menunjukkan siapa diri mereka. Ada istilah begini, kalau kamu orang yang sukses masih pakai mobil di bawah 300 juta, mobil 1 juta umat, Anda belum sukses. Anda akan sukses kalau Anda pakai mobil di atas 500 juta, di atas 1 miliar, itu Anda sukses. Makanya lihat orang sukses pada hari ini. Selalu berfoto, membuat foto dari keberhasilan mereka. Backgroundnya itu adalah rumah mewah. Backgroundnya adalah mobil mewah. Backgroundnya itu adalah liburan. Foto di belakang Menara Eiffel. Bukan di Menara Sutet. Ya, maaf ya. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus, itu orang-orang yang bodoh, yang membandingkan dirinya dengan orang lain, membandingkan dirinya dengan kesuksesan orang lain. Kalau panggilan kita adalah seekor bebek yang bisa berenang di air, jangan pernah mimpi menjadi binatang yang bisa terbang dalam ketinggian yang luar biasa seperti Raja Wali. Gila. Burung Raja Wali punya impian bisa berenang seperti bebek, bisa tenggelam seperti burung penguin. Stres dia. Hati-hati dengan pengajaran gereja pada hari ini tentang teori-teori sukses yang diambil oleh para motivator yang tidak mempunyai dasar kebenaran firman Tuhan. Sedikit saya menyimpang. Berpikir positif itu berbeda dengan berpikir yang benar. Contoh, pada waktu Yesus menyatakan bahwa sebentar lagi anak manusia akan ditangkap, akan dianiaya, dan akan disalibkan. Murid-muridnya pada umumnya berkata begini, tidak boleh terjadi. Bahkan Petrus dengan lantangnya berkata, itu nggak boleh terjadi pada guru. Saya tanya jujur, perkataan Petrus itu baik apa tidak? Positif apa tidak? Iya, positif, baik. Tetapi lihat perkataan Tuhan Yesus. Mundur kamu iblis. Sebab yang kamu pikirkan adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Yang positif belum tentu benar. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Jadi saudara, saya sarankan jangan berpikir yang positif saja, tetapi periksa benar apa tidak. Tidak naik ke atas kayu salib mengalami penderitaan, itu baik menurut kita. Saya tidak perlu sengsara. Tapi Yesus bilang, bukan kehendakku lagi yang jadi, tapi kehendakmu Bapa yang jadi. Yang jadi apa? Dia tetap naik di atas kayu salib. Itu pikiran yang benar. Hati-hati dengan konsep pikiran yang tidak benar. Jadi metode itu akan mempengaruhi kehidupan saudara. Jadi jangan sampai saudara melenyapkan hal-hal yang benar di dalam kehidupan saudara. Sekali lagi saya katakan, untuk memutuskan misi Anda adalah melenyapkan penderitaan pada diri orang lain. Anda adalah orang yang peka, yang tidak suka melihat orang lain menderita. Anda selalu berharap bahwa Anda dapat melakukan supaya bisa menolong mereka. Jadi kita harus berkorban. Itu metodenya. Jangan sampai kita mengorbankan orang lain. Kita hidup sederhana menggunakan kekayaan kita untuk menolong penderitaan orang lain. Itu adalah hal yang benar. Dan yang keempat, saya menyebutnya adalah kita harus mempertahankan apa yang sedang berjalan dan apa yang sedang diberkati Allah. Jadi ketika Anda memilih metode melayani yang cocok dengan bakat atau minat Anda, kemudian Anda harus memutuskan ya
membuat keputusan begitu yang akan menggerakkan Anda menuju sasaran Anda. Nah, ini seringkali berarti mencari sumber-sumber daya untuk mendukung keputusan ini. Anda memerlukan uang untuk bersekolah, Anda perlu mendaftarkan diri ke universitas. Saya teringat beberapa waktu yang lalu Pak Jenderal Luhut Bin Sarpanjaitan itu berbicara dalam pertemuan sinode daripada HKBP. Dia mengatakan begini, karena saya percaya nasib seseorang itu sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang dia terima. Makanya dia membangun sekolah Del sampai tingkat universitas. Dari SMA sampai tingkat universitas di Laguboti, Balige, Sumatera Utara. Dan dia mengizinkan orang dari berbagai macam etnis, pokoknya di Sumatera yang kekurangan, berprestasi bisa sekolah dan begitu lulus berprestasi disekolahkan ke S2, ke S3. Dengan pengetahuan yang tinggi, mereka akan bisa menghasilkan perubahan hidup yang luar biasa. Dan diharapkan dari orang-orang luar biasa ini memberikan kontribusi untuk pembangunan bangsa ini. Nah, Anda lihat polanya seperti begitu, itu yang benar. Hari ini jangan jadi pekerja yang begitu menerima gaji hanya membeli kesenangan. Seharusnya saudara membeli alat-alat yang bisa membuat peningkatan di dalam kehidupan saudara. Saudara perlu memelihara, perlu memaintain apa yang sekarang saudara sudah capek. Jangan sampai Anda diganggu dengan pencobaan-pencobaan. Yesus dicobai, kita pun juga tidak akan lepas dari pencobaan. Kalau Anda sudah sukses sebagai profesional muda, hati-hati godaan Anda. Anda akan ditarik untuk keluar. Saya mau beritahu, Adam dan Hawa itu hidup dalam lingkungan tanpa dosa di Taman Eden. Tetapi iblis bisa mengeluarkan mereka dari Taman Eden dengan penipuan. Sekali lagi saya katakan, kalau Anda nggak hati-hati, Anda akan bisa ditarik keluar dari sukses Anda, dari keberhasilan Anda. Jangan tergoda dengan godaan-godaan yang akan datang dalam hidup Anda. Dan yang terakhir, karena waktu saya juga sudah habis, saya ingin berkata begini. Pasangan itu penting sekali dalam kehidupan Anda. Pasangan ini yang terutama adalah memilih istri atau suami Anda. Kenapa, saudara-saudara? Kalau Anda sudah menikah, Anda memiliki mitra yang berharga untuk membantu Anda ketika Anda berjalan ke arah dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang Allah berikan. Nah, ketika Anda mengikuti Allah melalui pintu-pintu yang Tuhan bukakan kepada Anda, penting sekali untuk tetap harmonis dengan suami atau istri Anda. Apapun yang menjadi panggilan Allah itu selalu melibatkan cinta, melibatkan kasih. Kalau Anda salah menikah, Anda akan menciptakan neraka seumur hidup Anda. Lebih baik terlambat menikah. Anak saya yang perempuan baru menikah pada usia 30 tahun. Dia tidak merasa terburu-buru untuk menikah supaya tidak salah memilih jodoh. Ada banyak orang karena sudah dekat waktunya, sudah hampir jatuh tempo, dia jual dirinya, dia obral, dia banting harga. Seperti department store, seperti toko-toko di akhir tahun. Sekali lagi saya katakan, lebih baik terlambat menikah atau tidak menikah sama sekali daripada Anda tidak menemukan jodoh yang dipilih oleh Tuhan. Penting sekali memilih mitra, penting sekali memilih pasangan untuk membuat Anda sukses. Dan kalau Anda sudah punya pasangan di dalam Tuhan, dengarkan baik-baik, tidak ada istilah pasangan itu tepat atau tidak tepat. Kalau sudah menikah, itu menjadi jodoh saudara. Di dalam pernikahan, tidak ada jodoh yang pas. Tidak ada jodoh yang cocok. Yang ada adalah bagaimana saudara seumur hidup belajar mencocokkan dengan jodoh saudara. Dan ingat, waktu saudara baik-baik dengan pasangan saudara, Mazmur 133 itu mengatakan, orang yang bisa menjaga kerukunan, kesehatian, harmonisasi, itu menghasilkan berkat yang luar biasa. Mari ulangi 5 kepercayaan yang benar ini dalam kehidupan Anda. Maka Anda akan menjadi orang-orang yang melakukan atau Anda akan menjadi pekerja yang excellent dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berkati semua jemaat GKSI Bethlehem dimanapun mereka berada. Biarlah mereka lebih disiplin lagi, biarlah mereka lebih tertib lagi di dalam kehidupan ini. Baik di dalam ibadah, sekalipun ibadah melalui online, biarlah kami berpakaian yang sopan, menghormati Allah dengan sikap yang benar, karena itu mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga di dalam kepercayaan kami,
Kami membuang kepercayaan-kepercayaan yang salah, membangun kepercayaan yang benar di dalam kehidupan kami, sehingga kami menghasilkan diri kami menjadi pekerja yang excellent dan menghasilkan kehidupan yang luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kami akan berbahagia sesuai dengan janji Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang terjadi pada banyak perusahaan, keuangan Papa pun terganggu. Banyak pembayaran ditunda dan pesanan dibatalkan. Sungguh baiknya, Papa tetap memiliki harapan, seperti lilin kecil yang menerangi kegelapan. Aduh, si Alan nih, pembayaran nggak bisa minggu ini. Mana barang yang minta dikirim nggak jadi lagi minta dipending. Repot dah kalau begini nih. Semoga bisnis yang kujalani ini bisa bertahan. Setidaknya, orang-orang yang bekerja bersamaku dapat menghidupi keluarga mereka. Shalom, jangan lupa saksikan perayaan Natal GKSI Bethlehem, The Hope of Christmas, Jumat 18 Desember, Jumat 18 Desember, Jumat tanggal 18 Desember, pukul 19.45 WIB, pukul 19.45 WIB, jam 19.45 waktu Indonesia Barat. hanya di channel YouTube GKSI Bethlehem. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKSI Bethlehem. Selamat hari Minggu, tetap sehat dan semangat. Menurut hasil prayer request minggu yang lalu, ada 5 kategori yang akan kita doakan pada pagi hari ini. Yang pertama ada tentang kesehatan sebanyak 26%, keuangan sebanyak 25%, pekerjaan sebanyak 25%, pendidikan sebanyak 5%, keluarga sebanyak 19%. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa, biarlah hadirat Tuhan dinyatakan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, atas hidup kami Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami semua Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami akan berdoa Tuhan, untuk kategori, untuk prayer request Tuhan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui prayer request ini Tuhan, ada jawaban-Mu Tuhan yang luar biasa, untuk para jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, untuk keluarga Tuhan, untuk keluarga-keluarga di GKSI Bethlehem Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memulihkan Tuhan hubungan Tuhan antara anak dan orang tua, hubungan antara mertua dan menantu. Tuhan, kami percaya Tuhan, melalui hubungan yang baik akan ada kasih-Mu Tuhan, akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera yang luar biasa Tuhan tercipta melalui keluarga-keluarga ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau pulihkan Tuhan hubungan-hubungan keluarga yang mengalami hubungan keretakan dalam rumah tangga, keluarga-keluarga Tuhan, pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk janin Tuhan yang dikandung Tuhan. Tuhan, biarlah kesehatan, kelahiran yang lancar, Tuhan berkati Tuhan.
Tuhan berkati untuk ibu yang mengandung Tuhan. Kau berkati Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan. Untuk mereka Tuhan yang belum memiliki keturunan Tuhan. Tuhan biarlah kasih-Mu Tuhan menyertai Tuhan. Biarlah ada berkat yang luar biasa Tuhan. Kau bukakan kandungan-kandungan Tuhan. Oh Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan kami percaya Bapa. Berkat-Mu, mujizat-Mu masih ada hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka-mereka yang belum memiliki pasangan hidup Tuhan. Tuhan biarlah mereka dapat memiliki pasangan hidup yang sepadan Tuhan. Pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kasih juga Mu melingkupi hubungan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pendidikan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan melalui di masa pandemi ini Tuhan. Mereka belajar melalui online Tuhan. Tuhan biarlah mereka Tuhan dapat mengikuti pelajaran secara online ini Tuhan. Dengan hikmat yang daripadamu, dengan fokus dan konsentrasi yang baik Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Kau pimpin Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Supaya mereka juga dapat mencapai Tuhan nilai-nilai yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang sedang magang Tuhan. Biarlah mereka dapat mengerti akan Tuhan dunia pekerjaan Tuhan. Mereka dapat bekerja dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kesehatan juga Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kenaikan gaji di kantor Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah mereka juga boleh mengalami kenaikan gaji Tuhan. Biarlah perusahaan di mana mereka bekerja dapat mengalami peningkatan yang lebih baik lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk ruko di Ciputra dan townhouse Tuhan agar segera terjual Tuhan. Oh Tuhan, Kau kirimkan pembeli-pembeli yang serius Tuhan. Pembeli-pembeli yang benar-benar yang daripadamu Tuhan. Tuhan biarlah ruko ini dapat terjual dengan harga yang terbaik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk rumah di Surabaya juga dapat terjual dengan segera Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk kelancaran bisnis anak-anak-Mu, pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan di masa pandemi ini Tuhan, biarlah kasih-Mu Tuhan juga menyertai Tuhan bisnis-bisnis anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai Tuhan. Engkau memimpin Tuhan bisnis anak-anak-Mu Tuhan. Engkau memimpin pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka dapat mendapatkan order Tuhan. Order yang terbaik Tuhan yang daripadamu Tuhan. Oh Tuhan terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk keuangan Tuhan anak-anak-Mu tempat ini. Tuhan biarlah Engkau cukupkan Tuhan. Kau cukupkan kebutuhan keluarga Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Kau cukupkan Tuhan. Kau tambahkan Tuhan untuk mereka yang mau berusaha secara di rumah Tuhan dengan income tambahan Tuhan. Mereka dapat bekerja dengan baik Tuhan. Tuhan biarlah Kau berkati Tuhan. Kau berkati rencana pembelian rumah. Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mujizat-Mu, kuasa-Mu tetap ada atas anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk kesehatan anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan bagi mereka yang mengalami asam urat Tuhan, saat ini kami katakan sembuh di dalam nama Yesus. Ada pemulihan Tuhan. Oh ada berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Buat anak-anak-Mu Tuhan, biarlah mereka semua terhindar Tuhan dari segala macam penyakit Tuhan, dari segala macam virus Tuhan. Oh di dalam nama Yesus ada perlindungan-Mu Tuhan. Oh ada benteng perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu juga terhindar dari virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan kami percaya Bapa. Oh kesehatan yang sempurna,
kekuatan yang daripadamu ada atas mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Andreas Sustono Tuhan yang telah membagikan firman-Mu. Tuhan, biarlah kasih setia-Mu juga menyertai hamba-Mu Tuhan. Kesehatan yang sempurna, berkat yang melimpah untuk keluarga Tuhan ada atas hamba-Mu Tuhan. Kemanapun Kau utus beliau, kemanapun beliau memberitakan kebenaran-Mu, biarlah ada kekuatan, ada hikmat yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala senior kami Bapak Hengki Setiawan Umar Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada berkat-Mu yang melimpah atas gembala senior kami Tuhan. Tuhan, ada kesehatan yang sempurna. Tuhan, ada hikmat yang daripadamu juga ada turun atas hamba-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan beserta keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam memimpin ke-6 satelit GKSI Bethlehem Tuhan. Biarlah hikmat-Mu Tuhan ada atas beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para gembala-Mu di 6 satelit yang ada Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan. Berkat yang daripadamu, kesehatan yang sempurna juga ada atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berkati keluarga-keluarga mereka semua masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk para pengerja-Mu di tempat ini juga Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan. Oh, kesehatan yang baik, kesehatan yang sempurna. Oh, dalam keluarga mereka juga Kau berkati Tuhan. Oh, ada hikmat juga turun atas mereka Tuhan. Kasih setia-Mu melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Untuk kota kami Jakarta Tuhan. Tuhan, biarlah ada kasih setia-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera, ada keamanan Tuhan atas kota kami Tuhan. Biarlah Kau berkati kota ini Tuhan. Kau berkati pemimpin kota ini Tuhan. Biarlah ada roh takut akan Engkau Tuhan. Untuk para pemimpin kota ini. Untuk para mereka semua yang memerintah kota ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk presiden kami Tuhan. Wakil presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah Tuhan. Biarlah roh takut akan Engkau juga ada atas mereka Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Kau pimpin mereka Tuhan. Sehingga apapun keputusan yang mereka ambil Tuhan. Itu semua berasal dari kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengasihi Indonesia. Engkau menjadikan bangsa ini bangsa yang besar Tuhan. Engkau melindungi Indonesia Tuhan. Ada roh-Mu yang mengalir atas bangsa ini Tuhan. Kami patahkan segala roh-roh jahat Tuhan. Segala roh-roh mengganggu, roh-roh penghancur Tuhan. Roh pemecah belah bangsa ini kami patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ada roh sukacita, roh damai sejahtera ada atas bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, sebelum kami berpisah, kami akan menerima berkat yang daripadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kalau demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tanganmu dan arahkan pandangan imanmu kepada Tuhan. Kita menerima berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita terima janji dan kepenuhan berkat itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Yang diberkati Tuhan, bersama kita berkata, amin. Tuhan memberkati.